Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jin Alfiansyah dengan NPM 112111393, kelas B3 Manajemen angkatan 2021. Di sini saya akan menerangkan pengurus dan pengawasan untuk mata kuliah tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial untuk memenuhi evaluasi akhir semester. Baik, selanjutnya di sini pengurus dan pengawasan dibagi menjadi 5 aspek. Yang pertama, pengertian pengurusan, yang kedua doktrin hukum, yang ketiga direksi, yang keempat komisaris, yang kelima kode etik. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama tentang pengurusan perusahaan. Fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh manajemen sama dengan pengurusan, meliputi yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua penataan atau organizing, yang ketiga kepemimpinan atau leadership, yang keempat pengendalian atau controlling. Dari Robin and Counter 2020. Inti dari pengangkatan direksi yang berdasarkan konsep fiduciary duty untuk mengurus perusahaan atau pemegang saham memberikan kewenangan penuh kepada direksi untuk menjalankan perusahaan. Selanjutnya ada pengelompokan kegiatan perusahaan. Yang pertama aktivitas utama, yaitu primary activity, yaitu organisasi kegiatan utama pengadaan produksi, pergudangan, pemasaran, layanan purna jual. Selanjutnya ada aktivasi sekunder atau secondary activity, termasuk pendukung kegiatan utama seperti akuntansi, hukum, sumber daya manusia, ataupun sumber daya alam. Dan yang terakhir, aktivitas tata kelola atau governance activity. Dalam aktivitas ini adalah keuangan, akuntansi, internal audit, kepatuhan, etika, dan manajemen risiko. Di sini selanjutnya ada doktrin hukum. Ada beberapa pengertian mengenai apa itu doktrin dan apa juga itu doktrin hukum. Sebagian besar ahli berpendapat bahwa doktrin merupakan pendapat atau pendirian ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional dan dapat meyakinkan orang lain. Ada juga ahli yang berpendapat bahwa doktrin adalah sebuah ajaran dalam ilmu atau bidang tertentu yang diterapkan sedemikian rupa oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain dengan sebuah tujuan tertentu yang sangat spesifik. Ada 3 doktrin hukum dalam perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dan selanjutnya disebut UU PT. Yang pertama ada doktrin Business Judgment Rule, yaitu doktrin dikenal sebagai doktrin perlindungan hukum bagi direksi dan dewan komisaris yang melaksanakan tugasnya dengan itikat baik dan berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan terbatas, tetapi tetap terjadi kerugian yang besar bagi perusahaan. Selanjutnya ada doktrin ultra vires. Ultra vires berasal dari bahasa Latin yang berarti memiliki kekuasaan atau kewenangan yang diizinkan oleh hukum. UU PT menentukan bahwa direksi adalah organ yang bertanggung jawab penuh terhadap kepengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan dan berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar sesuai ketentuan anggaran dasar. Yang terakhir ada doktrin piercing the corporate veil. Doktrin ini yaitu untuk menyingkap tabir ke perusahaan mengandung makna bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya dapat dimintakan kepada perseroan, tetapi dapat juga dimintakan tanggung jawabnya kepada pihak lain, atau dalam tanda kutip yang bersembunyi di balik tabir perseroan tersebut. Baik, selanjutnya ada direksi. Direksi didefinisikan sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Terkait kewajiban CSR perusahaan di Indonesia dalam pasal 74 UU PT menerangkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang
atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hak direksi menuntut undang-undang PT tersebut, yaitu hak untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan perseroan, kecuali jika keputusan tersebut harus diambil oleh RUPS. Hak untuk mengelola kekayaan perseroan sesuai dengan anggaran dasar dan keputusan RUPS. Tugas direksi diawasi oleh lembaga bernama komisaris. Selain melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya perusahaan, komisaris juga dapat memberikan nasihat kepada direksi agar mencegah dan melaksanakan tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan baik demi terciptanya Good Corporate Governance atau GCG. Baik, yang selanjutnya Dewan Komisaris. Pada pasal 108, 109, 1110, 114, 115, 116, 117. Pada pasal 108, yang pertama, Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya kepengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan ataupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Selanjutnya yang kedua, pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Yang ketiga, Dewan Komisaris terdiri dari 1 orang, anggota atau lebih. Yang keempat, Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat berjalan atau bertindak dengan sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Yang kelima, perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menertibkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 orang anggota Dewan Komisaris. Dan yang selanjutnya, Kode Etik, Direksi dan Dewan Komisaris, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33-PJOK.04-2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan publik. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila materinya kurang lengkap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.